barik ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, Guru Haji Fadli yang ulun hormati, dan segenap para ketua RT yang ulun hormati, dan juga Bapak Lurah Sungai Besar Banjarbaru yang saya hormati juga, dan segenap forum RT dan RW baik kecamatan ataupun kelurahan, dan Bapak Babin Kamtibnas yang ulun hormati, segenap panitia penyelenggara PHBI peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah, Zat yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang maha Allah telah menggampangkan langkah kita, Allah menghadirkan kita, Allah mengizinkan kita untuk kita bersama-sama menghadiri salah satu bentuk daripada syiar Allah, yaitu peringatan bulan kelahiran kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagung-agungkan syiarnya Allah, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati. Tidak ada salah satu syiar Allah yang lebih agung, yang lebih tinggi daripada kita memeriahkan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa ulun katakan demikian? Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah kada bakal menciptakan kita semuanya. Berkat rahmatnya, berkat cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad, Allah jadikan kita sebagai sebaik-baik umat yang Allah siratkan di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang berbeda daripada umat-umat yang lain. Jadi kita beruntung, Pak, ya, jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita menghadiri acara ini untuk sama-sama kita bergembira, kita luapkan kegembiraan kita. Seluruh umat Islam di penjuru dunia, amun datang bulan Rabiul Awal, mereka semuanya mengeluarkan harta, tenaga, pikiran untuk memeriahkan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak perkataan daripada ulama tentang orang-orang yang mengagungkan peringatan Maulid. Ulun ambilkan contoh perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama Rasulullah. Beliau mengatakan, "Man anfaqa dirhaman liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Siapa-siapa orang yang menginfakkan 1 dirham. 1 dirham itu, Pak, dulu itu nilainya emas. Kalau kita kruskan rupiah sekarang, anggap saja kira-kira berapa ratus juta. Emas sekarang 1 gram 800 sekian, Pak. Iya, Pak. Ya. Yang tahu emas biasanya ibu-ibu, Pak. Ya,
Nah, hampir 900.000 kata Pak RT. Jadi yang hendak dijual silakan. Ya. 1 dirham. Zaman dahulu para sahabat itu mata uangnya di zaman Rasul itu dirham. Ujar Sayyidina Abu Bakar, siapa orang yang menginfakkan 1 dirham? Kesan apa wahai Sayyidina Abu Bakar? Untuk memperingati, memeriahkan bulan kelahiran Rasulullah. Ujar Sayyidina, kana ma'i fil jannah, kana rafiqi fil jannah. Kena bersama aku di dalam surga menjadi sahabatku. Ya. Artinya apa? Beliau memberikan motivasi bagi kita. Artinya untuk Rasulullah kita jangan kapik. Untuk perjuangan Nabi membalas jasa Rasulullah kita nggak usah perhitungan. Loh, kenapa kok bisa begitu? Kok kita nggak usah perhitungan? Ya itu tadi, kalau bukan kata Rasulullah, ya nggak bakal diciptakan loh Allah. Ujar Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ya Muhammad laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Amun kada bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku Allah kada bakal menciptakan alam semesta. Kada cukup di situ, diambilkan dalil dari kitab Tiba. Orang wah ini harus berdalil loh. Ya kan, dalil orang wah ini guru Maulid mana bid'ah, dalilnya mana kita dengarkan. Namun yang ada mengadakan bid'ah. Mudah-mudahan kita berdatangan di sini harus sunnah ya Allah. Ya, kita ini umat Nabi Muhammad hendak syafaat, hendak terkumpul lawan Rasulullah, madahakan Maulid bid'ah. Ya kan? Di dalam Maulid Tiba dikatakan al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini hanyalah isyarat belaka. Maksud dan tujuannya Allah menciptakan alam semesta ini karena Nabi kita Muhammad. Kada kegampangan. Cuman kita aja sebagai umatnya yang kada mengenal siapa Rasulullah. Bukannya kita nggak mengenal, kita nggak mau kenal dengan Nabi kita Muhammad. Kita nggak mau berkenalan dengan Rasulullah. Terutama kita yang hidup di akhir zaman, kids zaman now. Ya kalau bukan tiktokers, ya kalau sudah beredar di Pak RT, Pak Lurah, tiktokers itu, apalagi semenjak ramai jembatan Basit, orang menjoget hingga kertak lah ilaha illallah. Ya kalau TikTok, kehendakan viral, mencari follower. Apa gerak kamu kesan mencari yang manusia? Yang penting kita mendapat ridho Allah Ta'ala. Manusia kada ketujuan kita kan harga urusannya. Kita di dunia jangan mencari ridho manusia, jangan. Ini ridhonya Allah. Ridhonya manusia itu adalah sebuah pencapaian yang tidak ada batas, tidak pernah puas orang. Udah kenal sama Pak RT, pengen kenal sama Pak Lurah. Kenal sama Pak Lurah, hendak ke Parak lawan wali kota. Dan seterusnya. Maaf Pak Lurah. Kita pulau ada diolah contoh. Ya bro. Ceramah ya. Sidin tadi sambutan, udah gak ada apa-apa. Wah ini giliran hati Pak Lurah. Pun maaf aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena kita nggak mau mengenal siapa Rasulullah. Kehidupan kita nggak mau mengenal bagaimana kehidupan jati diri, sosok kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang luar biasa, bahkan dikatakan basyaron lakal basyar, manusia, tetapi hakikatnya tidak seperti manusia. Ini Rasulullah. Allah memuji di Al-Quran, para ulama memuji dalam syair-syairnya. Bahkan di dalam Maulid Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengatakan di dalam maulidnya, wa ala nuni wasifihi biwasfih yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Walaupun orang yang pintar dalam bidang sastra, dalam bidang sastranya, dalam bidang keseniannya, mereka hebat dalam merangkum kata-kata syair dan pujian untuk memuji Rasulullah. Sampai kiamat belum ada satupun yang bisa menyamai 100% dengan sifatnya Nabi Muhammad. Jauh. Ya.
Usur 1/10 dibagi 1/10 bulan, jauh lagi belum sampai. Ya. Kita nang baca musidah, anta syamsun anta badrun. Ya Rasulullah, pian laksana mentari. Ya Rasulullah, pian laksana rembulan. Masih jauh lagi kesempurnaan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini malam hari ini yang kita peringati. Makanya tak kenal tak sayang. Amun kita sudah kenal cinta kepada orang itu, maka kita akan terus sering menyebutnya. Beliau bersabda dalam hadisnya, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Coba cinta kita kepada Rasulullah 1000%, yang lainnya lewat. Napakah? Yang penting ulun cinta lawan Rasulullah lewat sedataan sudah. Terbukti ini yang kita hadiri pada malam hari ini. Bukan makhluk biasa, bukan manusia biasa. Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan yang bisa menyamai ketika Rasulullah dilahirkan dari perut beliau Siti Aminah, yang mana bayi ini ketika dilahirkan seluruh kejahatan ataupun kegelapan di masa itu hancur binasa. Ya. Ada kisahnya 1000 tahun api tidak pernah kunjung padam. Rasulullah lahir langsung padam, pajah era menjadi. Ya, mudah-mudahan berkat kita memeriahkan bulan Rasulullah, corona ini minggat. Amin. Ya, yakin kita. Kenapa? Minggat mudah-mudahan. Berkat Rasulullah ketika Sidin lahir aja seluruh bala dihadapkan Allah. Ya, apalagi cuman corona. Mudah-mudahan berkat Rabiul Awal kada keluar bulan Rabiul Awal kecuali semua musibah, bala, penyakit, pandemi ini diangkat oleh Allah. Berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jar Pak Lurah tadi memberikan kabar baik buat Pian. Kita sudah masuk level 2. Ya, mudah-mudahan terus selanjutnya Banjarbaru ini segera pulih kembali seperti asal. Ya, supaya kita bisa kumpulan ulang di majelis. Ya, dan mudah-mudahan tahun depan hall kudus kumpul dibuka. Ya, supaya nyaman, orang banyak, orang silaturahmi dari luar, berkah. Ya, Mekah itu dibuka sudah. Nah, ini kita saatnya seperti di bulan awal ini kita minta kepada Allah. Berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkat makhluk yang spesial, yang istimewa, yang luar biasa, yang seluruh para nabi tuntut dan mohon syafaatnya kelak, yaitu Nabi kita Muhammad. Basyaran la kal basyar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam maulid Bapak Ibu yang ulun hormati, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan, ketika beliau masih belum lahir, paman beliau ini dikatakan Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Tapi Abu Lahab sudah dicap lawan Allah Ta'ala bahwa dia sudah orang kafir, masuk dalam neraka. Tapi ada suatu keajaiban yang sangat luar biasa bagi Abu Lahab. Ini orang yang berbangga, berbahagia dengan kelahiran Rasulullah. Bukan hanya orang Islam. Pada zaman itu Abu Lahab lain Muslim, tetapi karena dia sempat bergembira, bahkan merayakan kelahiran Rasulullah dengan cara dia membebaskan budaknya, Allah Maha Kuasa tidak melupakan jasanya Abu Lahab walaupun setumat. Di dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan, Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, sanak Abu Lahab. Suatu ketika setelah Abu Lahab meninggal beberapa saat kemudian, Sayyidina Abbas paman Rasul mimpi. Di dalam mimpinya Sayyidina Abbas berjumpa dengan Abu Lahab. Ujar Abbas di dalam mimpinya, "Ya Abu Lahab, mada fa'alallahu bika ba'dal maut?" Hai Abu Lahab, apa yang Allah perbuat kepada ikam setelah ikam mati? Apa yang ikam dapati di alam kubur? Ujar Abu Lahab, ya tidak selama ini aku belum mendapatkan, kecuali setiap hari aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujar Abu Lahab, ghaira annani, akan tetapi ada suatu keajaiban.
fi kulli yaumil itsnin, setiap hari Senin aku mendapatkan keringanan siksa, dapat diskon di neraka wae. Pada di mall aja diskon. Ya kalau di neraka kita dijual, geser siapa? Abu Lahab. Bujur juga kagak, kada percaya kak, mati dahulu. Panai. Ya. Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Diceritakan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin jari telunjuknya ini bisa mengeluarkan air. Jadi ketika orang semua disiksa hari Senin itu, Abu Lahab mendapatkan kemuliaan. Hari Senin diringankan siksanya. Siksa neraka kan macam-macam, ada yang disetrika, ada yang ditusuk, macam-macam gitu. Menurun kesakan kalau pinat nangisan berataan, ya kalau tapi kalau dua bang menangis, ya orang bersumpah Quran jangan takut lah ini, ya kan? Siksanya macam-macam ini harus dalam Quran ini kejadian semua. Yauma taqwa biha jibahuhum wa junubuhum hadza kanastum li anfusikum, ujar Allah. Bagi orang-orang yang tidak hakul mengeluarkan zakat, di hari kami menyetrika punggung mereka dan dahi mereka, ujar Allah. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah pada waktu itu Abu Lahab hari Senin ini mendapatkan keringanan, diskon. Sampai jari telunjuknya bisa mengeluarkan air. Ketika orang disiksa, dia mendapatkan kenikmatan. Abu Lahab ini sudah abadal abidin, kada bakal dikeluarkan lagi lawan Tuhan. Bayangkan dia satu surat gesan Abu Lahab dan keluarganya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya kah, jabatannya kah, kada bakal memberi manfaat kepada Abu Lahab. Saya selana randa talahab, dia akan selamanya berada di neraka. Wa imra'atuhu, dan bininya, istrinya Abu Lahab. Ada yang tahu ngarannya? Hah? Ada yang tahu nggak namanya istri Abu Lahab? Ummu Jamil. Gelarnya itu Ummu Jamil. Kenapa dekat-dekat Ummu Jamil? Karena istrinya Abu Lahab berparak cantik, bungas. Ada sungai besar gitu. Ya, istri Abu Lahab itu, apalagi orang Arab kalau. Pokoknya cantik sudah. Ada bang lihat sini kada sampai ke. Tetapi walaupun parasnya cantik, mukanya cantik, hatinya busuk. Apa yang dilakukan istri Abu Lahab? Setiap hari istri Abu Lahab membawa pohon yang berduri diletakkan di hadapan pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah keluar supaya menjajak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berdarah. Muka tidak menjamin orang itu baik, tetapi hati. Tapi bukan berarti orang yang jelek hati ulun bagus, dia belum tentu juga. Ya kalau amun ada muhanya sudah ada bungas, hatinya ada bungas pulang ke banget ini. Ya. Ini Abu Lahab. Tetapi mendapatkan keistimewaan. Nampak kabar ceritanya ketika Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah sampai detik-detik akan melahirkan, Abu Lahab memanggil budaknya, Suwaibah al-Aslamiyah. Ya Suwaibah, falaqabi baita Aminah. Hei Suwaibah, ikam jaga rumah iparku ini Aminah. Inya setumat lagi hendak melahirkan. Ikam amun sudah melahirkan, tolong ikam cepat kabari aku bayinya apa. Karena orang dahulu jahiliyah itu amun mendapat bayi kebinian mereka suka. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum beliau masuk Islam, beliau pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Tapi mereka mendapat keturunan laki-laki, mereka bangga. Habari kena amun Aminah sudah melahirkan apa anaknya? Ketika sudah mulai dekat, fahina garuba awan wa ihadal habib, a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Ketika sudah dekat detik-detik kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh penjuru langit, penjuru bumi mengisyaratkan, semuanya mengumandangkan wulidal huda, telah lahir sang pembawa hidayah dari sisi Allah. Keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat beliau
tangannya bersimpu di atas bumi, kedua matanya memandang ke langit mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Buka Sayyidatuna Suwaibah al-Islamiyah mencari Abu Lahab. Ketika didapati Abu Lahab lagi berkumpul lawan kawan-kawannya, dipadahkan, ya Abu Lahab, inna akhaka wulida lahu mauludun ajib. Abu Lahab, sesungguhnya din sanak pian almarhum Abdullah bin Sidin sudah melahirkan seorang bayi yang sangat luar biasa. Belum pernah saya melihat bayi seperti bayi ini. Bayangkan, lah Rasulullah lahir ini tali pusar sudah lepas, sudah bercelak, sudah bercelak Rasulullah, aja bungas, ganteng. Gak ada darah sedikit pun seperti wanita-wanita ketika melahirkan, gak ada, bersih. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar berita ini, spontan Abu Lahab saking dia gembiranya mengatakan kepada Suwaibah, anti hurrah liwajhillah, ikam bebas sekarang, ada menjadi budak lagi. Kalimat ikam bebas mungkin durasinya berapa? Mungkin sekian detik atau 1 menit lah kita letakkan. Tetapi durasi 1 menit ini bisa menjadikan Abu Lahab di dalam neraka setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa berkat durasi 1 menit. Apalagi kita terkumpulan, kita mengumpulkan saudara muslim muslimat, kita terkumpul di musola, di langgar, di masjid, di pendopo, kita mengadakan acara peringatan Rasulullah. Harapan kita apa? Mudah-mudahan Rasulullah ridho dengan kita. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan barisan Nabi Muhammad SAW. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang balasan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bentuk apresiasi kita kepada Nabi kita Muhammad. Kita merayakan, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah pernah mengatakan ketika beliau lagi duduk-duduk bersama para sahabatnya, ishtaqtu li ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, awalasna bi ikhwanika, bukankah kami ini saudara pian wahai Rasulullah? La, antum ashabi, kalian ini adalah sahabatku. Amunkah itu siapa gerang saudara pian wahai Rasulullah? Hum nasun yakuna min ba'di, mereka sekelompok manusia, nanti mereka akan datang setelah zaman dan masaku. La yarau Nabi, mereka tidak pernah memandang aku sendiri, tetapi mereka mempunyai keinginan andai saja mereka bisa melihat aku dengan harta dan keluarganya, akan mereka korbankan untuk berjumpa dengan aku dan Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah sudah memberikan motivasi seperti ini kepada kita. Kalimat mereka akan pengen selayaknya andai saja mereka berjumpa denganku dengan harta dan jiwanya, bahkan dengan keluarganya, untuk berjumpa Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus wajib Rasulullah lebih kita cintai dari segala-galanya. La yu'minu ahadukum, kata Nabi Muhammad, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku Rasulullah lebih dia cintai daripada ayahnya, lebih dia cintai daripada ibunya, lebih dia cintai daripada anaknya, lebih dia cintai daripada harta dan dirinya sendiri. Sayyidina Umar dihingga Rasulullah ketika Rasulullah mengucapkan kalimat itu, mengeluarkan hadis itu. Ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, demi Allah pian wahini orang yang paling ulun cintai daripada harta ulun, keluarga ulun, bini ulun, kecuali ulun seorang, ya Rasulullah. Apa jar Nabi Muhammad? Hei Umar, ada sempurna iman ikam. Balun sempurna wahai iman, terkecuali aku lebih ikam cintai daripada diri ikam seorang. Kita apa kabar? Cinta kita kayak apa Rasulullah? Hah? Sama kan cinta kita seperti para sahabat?
Nah, jauh Pak, baina sama'i was-sumui. Bukan baina sama' wal ard, bukan antara langit dan bumi, baina sama' was-sumur. Sumur itu di bawah bumi. Bumi nanti kita jajak di tanah bumi ya ini Pak. Ya. Keparakan sumur bang sekali sudah, bor sudah berapa meter. Ya. Kita mendengar nara Rasulullah aja kan ada bergetar hati kan ada. Kepada kita cinta kepada Nabi. Ya. Mana balasan kita kepada Rasul? Padahal manusia yang indah, akhlak luar biasa, budi pekerti yang sangat luar biasa. Apa yang membuat kita tidak cinta kepada Rasul? Para sahabat kalau sudah di hadapan Rasulullah semuanya lupa. Ciri-ciri beliau, sifat-sifat beliau sangat luar biasa. Dari penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada seorang pun yang bisa membandingi Nabi Muhammad. Tidak ada satu lalat nang hinggap di kulit Nabi Muhammad ke dada. Ya, kita nang kisah bukas, ya berpupur, parfum, necis, lalat banyak. Rasulullah, wah, lalat seekor ini Rasulullah SAW. Sayyidun tihmuhu tabassum wal mashyu huwaina wa nawmuhu irba'u. Ujar Habib Rasulullah adalah seorang pemimpin. Dihkuhut tabassum, sidin lamunnya tertawa, sidin cukup dengan tersenyum. Cukup. Kita nampak Rasulullah nggak pernah. Sampai dikatakan Rasulullah kalau senyum itu nawajib. Nawajib itu gigi geraham itu kelihatan. Pulas indah. Sampai ujar Habib Ali Habsyi dalam maulidnya dikatakan ya gharul badru min husni wajhihi. Bulan purnama itu cemburu dengan Rasulullah. Muha kita apa kabar? Siapa yang cemburu? Ya tahu. Nang ini nang dipadahi lawan bini-bini kita dia cemburu kada sedih cemburu baik. Muha nang pas-pasan ini. Tidak apa? Rasulullah bukan cuma makhluk yang cemburu, tetapi bulan cemburu kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Jabir bin Samurah. Kharajtu lailatan mugmirah. Ketika itu waktu malam hari aku keluar pas bulan waktu itu malam bulan purnama. Aku keluar memandangi indahnya langit dengan bulan purnama yang begitu terang benderang. Hiburan orang dulu itu keluar ke padang pasir melihat bulan purnama. Kita sekarang banyak kafe di mana-mana. Kimol, Dutamol, Murjani, mana-mana kah? Hiburan kita sekarang. Kalau orang dulu nggak ada seperti itu. Orang dulu keluarnya itu cukup ke padang pasir memandang bulan purnama, ma'ajmalas sama, alangkah indah malam hari ini. Ketika sahabat memandang rembulan yang begitu terang itu, nggak lama muncul Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu ulun memandangi bulan Rasulullah keluar mendatangi kami, aku perhatikan bulan, aku perhatikan wajah Nabi Muhammad, aku perhatikan bulan, aku perhatikan wajah Nabi Muhammad, aku perhatikan bulan, aku perhatikan wajah Nabi Muhammad. Demi Allah, wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan. Bayangkan ya, Allahu Akbar. Ya, ini yang membuat sahabat cinta. Cobalah kita sekali-kali kita pelajari Nabi Muhammad, ya, kehidupan beliau. Ini Pak Sagi sahabat bungasnya mukanya aja indahnya seperti itu. Di dalam maulid tiba diceritakan, ya, wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyar. Rasulullah kalau beliau duduk di suatu majelis, aroma dari tubuh beliau itu masih ada beberapa hari walaupun Rasulullah sudah nggak ada lagi di tempat itu. Bau kita nambah kabar. Coba mbak kita pulihkan sini coba bang. Atau masker lagi yang membersihkan nih. Lapis 3 maskernya. Upal kemaulitan aja. Ya, esanya itu. Rasulullah harumnya luar biasa. Ini bukan bukti. Tangannya lembut, salaman. Ini salah seorang sahabat ketika bersalaman dengan Rasulullah ibarat kapas. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa idruha yabqa
idza massat ayati. Wa kaful Mustafa, telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar binadi, semerbak seperti bunga mawar yang kalau kita lihat bunga mawar di pagi hari itu kena embun, bagus. Wa itruha yabqa idza massat ayati. Keringatnya Rasulullah kada sama parfum. Keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu amun menempel dengan tangan sahabat ini harum beberapa hari. Coba yang kena bulik kesalaman non ulun, paling setumat hilang parfum itu Rasulullah ada parfum biar habib kan. Ya kalau biar habib ya kada sama juga keringat ulun lawan sidin, tapi lumayan daripada keringat dia. Ya Allah, sallallahu Muhammad. Nah ini sahabat cinta kepada Nabi Muhammad. Oh ya, sosoknya, bau keringatnya, wajahnya, makanya disifati oleh Habib Ali Habsyi dalam Maulid, basyaran la kal basyar. Manusia tetapi hakikatnya bukan seperti manusia. Manusia sama seperti kita. Nabi seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus dari jenis kita sendiri. Artinya apa? Dari sejenis manusia. Sama dengan kita. Kita makan, Rasulullah makan. Kita tidur, Rasul pun tidur. Tapi beda tidur dan makan kita dengan Nabi Muhammad. Rasulullah, Pak, ya Allah, pernah dalam 3 hari atau berapa bulan di rumah Rasulullah nggak hidup namanya kompor. Apakah Rasulullah kada bisa minta lawan Allah Ta'ala? Bisa sih. Dunianya kesan Rasulullah, cuma Rasulullah kada mau itu. 3 hari bayangkan. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah keluar. Sayyidina Abu Hurairah keluar berjalan, lapar Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah pemimpin Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini 40 sahabat Nabi nang begana lawan Nabi di masjid, kada bisi rumah. Tinggalnya di masjid Rasulullah. Ini Ashabus Suffah. Pemimpinnya itu, ketuanya, leadernya Abu Hurairah. Keluar suatu ketika Abu Hurairah. Lapar dalam hati Abu Hurairah, mudahan mendapat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, boy aku makan ngopi bareng. Ya Allah, mencara kita wah ini bukan berarti sidin warung jablay kayak kita lah. Jangan disamakan. Sayyidina Abu Hurairah keluar, terdapat dengan Sayyidina Abu Bakar dalam hati. Hitung Abu Hurairah, alhamdulillah Abu Bakar mudahan peka. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, assalamualaikum ya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kada tahu-tahu, waalaikumsalam ya Abu Hurairah, ditinggalkan. Ya Allah, kada peka Abu Bakar. Kada tahu seorang lapar. Tapi dia nggak mau mengungkapkan. Sahabat nggak mau mengungkapkan dia. Mau kita kan kada. Lapar nah gue aku makan bang. Ya Allah, kita kan memaksa. Ada tuh disupan. Sahabat kada mau kayak itu. Ya, justru mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sahabat ini, mereka ini mengedepankan ithar. Ithar itu adalah mengutamakan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan kesulitan. Mun kita kan kada sekarang, terbalik. Tetangga makan enggak, kada makan enggak, kada tahu urusannya. Garing enggak, kada garing enggak, kada tahu urusannya. Apalagi musim Covid. Beparak kada? La ilaha illallah. Mau sahabat, andai sahabat ada di zaman sekarang, mereka saya yakin tidak bakal takut akan itu. Mereka akan mendatangi silaturahmi. Kenapa? Karena Rasulullah berpesan, Jibril selalu mewasiatkan saya tentang berumah tangga dan bertetangga dengan jiran. Kita kan kaget. Singkat cerita, Sayyidina Umar muncul. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, mudahan Umar peka. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Pinagaran. Ya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab ini lamunnya sidin berjalan, setan kada mandi melihat bayangan ke Sayyidina Umar. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar."
Apabila Umar berjalan di satu jalan, setan kada mau berjalan di belakang, kada mau, kada wani. Melihat bayangan Umar aja yang setan kada wani. Umar bin Khattab kalau tidak dihajar. Kita kan mengumpati setan. Ya kan? Jangan bejinet. Ya Allah, jangan narkoba. Setan yang diobati. Yang merusak generasi muda yaitu setan. Coba kita seperti Sayyidina Umar berjalan, melihat bayangan ke setan. Ya Allah, ada wali yang lebih parah. Ya Allah, bayangan Umar bisa dihajar oleh Umar. Bayangkan Sayyidina Umar. Setan kada wani baik itu apa kabar? Ya Allah. Singkat cerita, itu sama. Sayyidina Umar gak pakar. Gak lama keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah berseri-seri, mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh Abu Hurairah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa alaikassalam ya Abu Hurairah. Ma alladhi asabak ya Abu Hurairah? Kalam ta'kul ba'd ya Abu Hurairah. Seakan engkau masih belum makan wahai Abu Hurairah. Ya Rasulullah, ampun maaf dasar jujur Subhan. Ulun dasar keluar ini nang membuat ulun keluar kayak ini Rasulullah. Ulun dimaafkan Rasulullah, cuma kata nyaman lupa. Ujar Rasulullah, berapa hari kamu makan? Hanya ini Rasulullah ya. Dibuka bajunya Nabi Muhammad, keluar cahaya dari perut Sidin. Tiba-tiba di bawah sarung Sidin ini 3 batu. Ya Abu Hurairah, ikam hanya ini kada makan. Aku 3 hari makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemimpin, seluruh pemimpin Rasulullah tidak makan 3 hari 3 malam. Akhirnya dibawalah Sayyidina Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita datang ke rumahku. Ketika sampai di rumahnya, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal laki syai'un min at-ta'am?" Wahai Aisyah, apakah ada sedikit makanan di rumah? Kada ada ya Rasulullah. Kecuali tadi ada seorang sahabat datang memberi pian hadiah susu. Rasulullah amun diberi sedekah, Sidin menolak, tapi hadiah diterima oleh Sidin. Ini kesan pian ada datang Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, itu bahas pembahasan fikih. Sampai sekarang zuriat Rasulullah dikatakan tuh mereka tidak boleh menerima zakat. Muktamad fikih pendapat yang paling kuat. Ya. Singkat cerita kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, kada ya Rasulullah kecuali ada tadi orang memberi hadiah susu. Berikan kepada susu ini. Susu 1 gelas seperti ini. Tapi gelasnya bukan seperti ini ya. Ya. Rasulullah mengetes Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah sahabat ikam semua di masjid sudah pada makan? Ya Abu Hurairah dalam hati, ya Allah, ulun nang lapar, maka disuruh dia pulang ke mana? Naam ya Rasulullah, karena perintah Nabi Muhammad, ya gak bisa menolak sudah. Keluar Abu Hurairah dikiau kedatangan satu masjid 40 ekor. Abu Hurairah sudah paham, sudah amun aku ketuanya, aku ini nang terdudi, kada bakal buat sudah susu segelas itu kada bakal dapat sudah. Ada harapan kita kada makan. Tapi Rasul tahu, Rasulullah tahu. Ini salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Ya Abu Hurairah, ambil ini gelas, engkau kasih sahabat satu persatu suruh minum. Ya Allah, ya pulang belum disuruh begini. Satu sahabat minum, sampai kedua, ketiga, keempat, sampai 40 sahabat Nabi Muhammad SAW. Ujar Abu Hurairah, gelas tidak berkurang sedikit pun. Mukjizat ya Rasul SAW. Setelah selesai semuanya, dikembalikan gelas ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seberapa sudah minum semua ya Rasulullah? Ikampang sudahlah, balum ya Rasulullah. Kata wani pian berdahulu ya Rasul. Isyrab ya Abu Hurairah. Ikam minum wahai Abu Hurairah. Diminum Abu Hurairah. Isyrab, minum lagi wahai Abu Hurairah. Diminum lagi. Isyrab 3 kali, ujar Abu Hurairah. Dalam hadis dikatakan, demi Allah ketika ulun minum bolak-balik tidak ada lagi wadah di dalam perut ulun dan gelas itu masih hibak. Ada yang baik itu di sini? Tidak. Subuhnya talat,
Enggak pekeramat, rambut. Ayo, bang, mau undang laris jangan datang ke rumah. Ya, maaf sekarang zaman sekarang banyak seperti itu. Ulama dengan para ghostbuster gak jauh beda. Ghostbuster lah, paranormal, nangkap hantu banyak di YouTube. Wah. Jangan kau jual agama untuk dunia. Jangan. Ini bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah ini yang harus kita contoh. Harus kita jadikan Nabi Muhammad idola, tauladan, panutan kita Nabi Muhammad SAW. Kenalkan dalam keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, terapkan bagaimana akhlak Rasulullah dengan tetangga, akhlak Rasulullah dengan orang yang lebih muda, akhlak Rasulullah dengan orang yang lebih tua. Disitulah kita bisa mengambil faedah. Sudah ada panutan bagi diri kita, tetapi kita yang tidak mau. Rasulullah bukan hanya seorang nabi dan rasul. Rasulullah seorang ayah, seorang kepala rumah tangga. Bagaimana beliau menjadi kepala rumah tangga di rumahnya? Hei para suami, ikuti Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Apa kabarnya ketika Rasulullah SAW suatu ketika datang ke rumah Aisyah, makan gak ada makanan? Ya. Ada makanan apa Aisyah? Gak ada. Diberi sama Siti Aisyah al-khal. Khal itu cuka. Diberi makan cuma cuka. Apa kata Rasulullah? Membuat hati istrinya supaya tidak sedih. Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Dia bisa lah di rumah itu. Umanya ada makan apa? Alhamdulillah baik. Tempe lagi wakari. Maka sudah aku beri belanja hitam 100-200 ribu. Bukan ini aja. Lain-lain bang. Apa itu? Daging kambing kan? Apa kan? Ya. Masakan kita asin sedikit, memamai sudah itu. Apa ini mak? Ini nama sambal makannya. Sambalnya katanya nyaman. Rasulullah nggak pernah seperti itu pak. Ya, Rasulullah contoh bagi para kepala rumah tangga. Ada lagi satu cerita. 10:30 sedikit lagi selesai. Kisahnya banyak. Kisahnya banyak, tapi kita takut level 2 sekarang. Ya. Gaya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ulun sebetulnya paling ketujuh kalau cerita Nabi. Cuma berhubung level Nabi itu bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat. Ini ambil ceritanya sampai buat renungan. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, datang seorang wanita Yahudiyah. Wanita seorang Baduya, seorang wanita dari dusun, membawakan hadiah kepada Nabi 1 jeruk. Diambil jeruk ini oleh Rasulullah SAW, dimakan. Wanita ini nggak pergi, dilihat dimakan habis nggak sama Rasulullah. Diambil jeruk ini, dikupas oleh Nabi Muhammad, dimakan. Dihabiskan 1 jeruk ini, Rasulullah tersenyum. Setelah wanita itu pergi senang, dilihat hadiah dimakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, betul hibung banget. Misal pian ke rumah pian ada tuan guru datang, pian julungi buah-buahan dimakan, pasti pian senang kan? Alhamdulillah dimakan sedikit, dijapai sedikit. Apalagi Rasulullah. Sahabat yang hingganya, ya Rasulullah, kenapa pian memakan buah sorangan? Biasanya pian kondisi napa-napa pian bagi. Sahabatku, aku tahu ikamnya itu. Bukannya aku tidak mau berbagi dengan kalian, tetapi ketahuilah ketika aku makan jeruk tadi itu rasanya masam luar biasa. Tapi ingat, aku nggak mau perempuan ini sakit hatinya. Ketika aku bagikan jeruk kepada kalian, pasti muka kalian akan berubah sehingga membuat wanita ini sedih. Makanya aku makan seorang. Akhlak. Ada yang itu. Ada harapan. Ya, jangan Habib Mustafa. Ada harapan. Ya kan begitu kan beliau tampar lah. Tapi beliau tidak ada penamparan lah. Ya. Ini Rasulullah akhlak. Kita berapa kali seperti itu. Misal kita datang belang ke rumah orang, dikasih minuman, kita minum. Di hadapan orang kadang seperti itu. Rasulullah nggak mau.
menyakiti hati perasaan orang lain Rasulullah nggak mau. Sampai segitunya akhlak Nabi Muhammad. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terhormat, cobalah kita kenal Rasulullah. Perbanyak sholawat kepada beliau Pak. Demi Allah, tidak ada orang satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat kecuali Nabi Muhammad. Atasan kita, pejabat kita, ataupun orang yang kita segani, demi Allah, mereka tidak akan menyelamatkan sampai di hari kiamat. Cuman Rasulullah yang kau menyelamatkan. Cintai Rasulullah. Jangan gengsi untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Basahi lisan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan kita bersolawat, satu solawat yang kita bacakan, Allah mewakilkan satu malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ngaran kita disampaikan. Ya Rasulullah, umat pian yang ada di Banjarbaru, Sungai Besar, Komplek Kelapa Gading Permai, membaca sholawat kepada pian wahai Rasul. Rasulullah pinanggu, alhamdulillah umatku di Sungai Besar, lawan lurah, lawan RT-nya, hanhokun benar bersolawat. Rasulullah tahu, setiap hari, satu kali, berapa kali, 10 kali, lama-lama Rasulullah akan kenal lawan kita. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang cinta akan sesuatu, niscaya dia akan memperbanyak mengulang-ulang yang dicintainya. Aku cinta dengan Laila, setiap hari Laila aja yang dibayangkan. Contoh, tawa taruh sini. Contoh aja ini. Kita cinta kepada apapun, pasti kita akan mengulangi. Produk sekarang baru seperti apa? iPhone, seberatan orang iPhone sampai naudzubillah hendak berjual ginjal. Apa? Mustahilnya lawan dunia. Ya kalau iya itu dia. Coba ini satu lagi contoh ya. Kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu Pak, ketika sinyal error, daun kan? Semuanya bingung mau update status. Coba spion itu satu hari nggak nyebut Rasulullah, bingungnya seperti itu, luar biasa bilang. Tahu semuanya bingung. Aduh, nggak bisa update status. Ya Allah, ajar berapa menit? Semuanya ribut sampai tagar terkenal itu IndiHome Gang 2. Sempat lihat juga Pak. Tapi kita tinggalnya kan seperti itu. Kita mengakui aja. Seluruh umat manusia bingung, HP aja yang dipegang. Kenapa? Sinyal hilang, lost semuanya. Bingung. Jadi coba andai saja kecintaan kita kepada Rasulullah seperti ini. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Qas yang mengarang Rotib At-Tas itu, beliau mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, lau ghaba anni Rasulullah tarfata ain ma a'dadtu nafsi minal muslimin. Demi Allah, andai saja Rasulullah hilang dari firasat ulun setumat aja, ulun akan tidak mengakui diri ulun orang muslim. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, dengan peringatan seperti ini, mari kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Ajarkan kepada anak dan istri kita, kenalkan siapa Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada beliau, karena beliau berpesan di dalam sebuah hadisnya, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kelak di hari kiamat denganku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Oleh karena itu bulan Rabiul Awal telah berlalu 15 atau 16 hari, tetapi berapa yang sudah kita baca daripada sholawat? Mumpung masih ada kesempatan. Ingat, kematian tidak mengenal usia. Berapa banyak di antara kita yang tadinya sehat, tiba-tiba Allah memanggil dia untuk kembali ke hadirat Allah. Oleh karena itu, jadikan momen-momen seperti ini untuk kita bermuhasabah, mengingat-ingat akan dosa-dosa kita, sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan berkat Rasulullah Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita keluar dari majelis yang penuh barakah ini seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, segala kesalahan dimaafkan oleh Allah, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jaga kota kita Banjarbaru dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala perbuatan yang bisa merusak moral dan akhlak para pemuda dan pemudi. Mudah-mudahan Allah jaga Banjarbaru dari segala kesesatan ataupun akidah-akidah yang menyimpang daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah angkat berkat bulan Maulid Rasulullah, Allah angkat segala musibah, Allah angkat segala bencana, khususnya COVID-19 pandemi yang sedang kita alami di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan Allah sudahi segalanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-juhd wa 'alayka tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat khususnya buat ulun pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami mohon kepada sekali lagi untuk melanjutkan doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-jami' li asrarika wa ad-dali 'alaik wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا لطيف السر يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن أبين طريقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واقفنا بكنفك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.